Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Rizky Rizaldi. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Batam. Saya dari kelas mesin konsentrasi welding tingkat 1. Di sini saya akan membuat dan menjelaskan WPS pre-kualifikasi. Adapun standar yang kami gunakan yaitu AWSD 1.1 yang versi 2015. Sebelumnya saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah, welding Core dan standar pengelasan dengan pengampu, dengan dosen pengampu Bapak Norman Pamungkas. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke Excelnya untuk mengisi data-data yang kita perlukan. Oke, yang pertama ada company name. Company name-nya itu PT R3 Inch, welding prosesnya menggunakan SMAW, karena NIM saya genap jadi SMAW. Untuk supporting PQR-nya kita kosongin karena sini kita membuat WPS pre-kualifikasi. Kemudian identifikasi revisi 1 tanggal 15 Oktober 2023 by Rian Siraldi, authorized by Bapak Nurman Pamungkas tanggal 21 Oktober 2023. Adapun tipenya yaitu tipe manual karena proses pengelasannya SMAW. Kemudian join desainnya eh, tipenya sini ada single, ada double well karena saya mendapatkan join design double V jadi saya menulis yang double well. Untuk backingnya eh, ada yes, ada no. Di sini saya menulis tidak menggunakan backing karena untuk double V open root open gap di sini. Kemudian untuk root openingnya, root face-nya ada di ketentuan di AWS D1.1. Ini saya lihatkan ntar. Nih, double V groove well. Untuk root openingnya di sini root gap-nya 0 sampai 1/8 inci, berarti 1/8 inci itu kok dimilikan 3 mm. Terus root face-nya 0 sampai 3 mm juga. Untuk bukaannya 60 derajat. Berarti untuk satu sisi 30 derajat, untuk satu sisinya lagi 30 derajat. Oke, di sini udah sesuai. Untuk radiusnya kita kosongin. Terus back gouging-nya di sini kita yes menggunakan back gouging dengan metode carbon air gouging. Kemudian posisi groove-nya itu proses pengelasannya itu 3G. Untuk vertical progress-nya kita menggunakan vertical up atau pengelasan dari bawah ke atas. Filletnya kita kosongin. Terus electrical karakteristik. Untuk ini transfer bone biasanya untuk FCAW kalau enggak GMAW. Jadi kita kosongin aja karena kita SMAW. Karen masuk karen di sini pengelasan kita menggunakan dua tipe karen yaitu DCN sama DCP. Ini yang hasil kita kosongin sama plus kita kosongin. Power source-nya yaitu kita menggunakan untuk SMAW constant current. Jadi kita isi constant current. Untuk constant voltage-nya tidak kita isi karena setahu saya untuk constant voltage dia itu untuk proses pengelasan GMAW, FCAW atau SAW. Sedangkan constant current yaitu untuk proses pengelasan SMAW sama GTAW setahu saya. Oke, untuk tungsten elektrodanya untuk GTW kita kosongin karena kita mau kayak proses pengelasan SMAW. Terus, oke, base metal. Material spec. Material spec yang
saya dapatkan setelah diberikan oleh Pak Norman, saya itu mendapatkan material spek ASTM A131. Kita lihat dulu di AWS-nya. Oke, ASTM A131 berada di kategori A, grade A. Jadi kita tulis grade A. Terus untuk thickness-nya 18 mili sesuai dengan kesepakatan teman-teman. Jadi tebalnya 18, groove. Pengasasannya groove, filletnya kita kosongin, diameter pipa kita kosongin. Karena pengasasannya yaitu plat. Terus untuk filler metal lah. AWS spesifikasinya A A5.1. Untuk AWS klasifikasinya yaitu E7016 LB52U dan E7018 LB52. Untuk yang E7016 LB52U nih biasanya digunakan untuk root, sedangkan yang E7018 LB52 digunakan untuk pengisian dan juga capping. Kemudian, oke, masuk ke teknik. Adapun tekniknya yaitu kita bisa stringer atau dengan hanya ditarik aja atau dengan diayun dengan weaving. Terus untuk pengelasannya yaitu dilakukan secara multipass. Kemudian number of electrode-nya 1. Kemudian electrode spacing-nya ini biasanya untuk gamma wave Jawa. Jadi kita kosongin aja. Ini untuk sama kosong, kosong. Terus interpass cleaning. Nah, di sini ada pilihannya. Kita bisa bisa menggunakan gerinda, bisa menggunakan dengan wire brush. Oke, untuk PWT-nya sini kita kosongin karena nggak ketahui. Terus shieldingnya, shieldingnya kita kosongin juga karena kita di sini menggunakan proses pengelasan SMAW, di mana SMA itu menggunakan selaput. Oke, kosong kosong. Preheatnya, oke sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu sih preheat. Preheat adalah pemanasan base material yang dilakukan sebelum benda kerja tersebut dilakukan pengelasan. Jadi, seorang juru las memanaskan material benda kerja terlebih dahulu sebelum melakukan pengelasan sesuai dengan preheat temperatur yang diminta dengan sesuai dengan WPS-nya. Jadi tergantung juga dengan WPS-nya. Nah, untuk di preheat temperatur pada material spek ASTM A131 dijelaskan sini 0 derajat. Coba kita lihat ya. Sini. ASTM 131 grade A minimum preheatnya sama interface temperaturnya. Di sini dijelaskan 0 derajat. Nah, untuk tebal platnya yaitu 3 sampai 20 mili. Harusnya ini mili ya, bukan inci. Jadi 0 derajat sama interface temperaturnya juga 0 derajat. Untuk temperatur max-nya di sini sepertinya tidak ada dijelaskan. Jadi saya isi 200 derajat Celcius. Biasanya untuk plat-plat segitu 200 derajat Celcius sudah tinggi. Oke, kita langsung saja ke welding procedure. Nah, ini teman-teman ada gambar join detail lah ya. Ini joinnya yaitu double V groove. Nah, sini ada set A, ada set B. Nah, di sini bukaannya jelas 60 derajat. Terus gapnya 0 sampai 3. Space-nya 0 sampai 3. Tebal platnya 18. Oke, untuk join ini sudah dijelaskan juga untuk jenis untuk root face-nya, untuk bukaannya berapa aja. Coba kita lihat ya.
Nah, ini teman-teman, join design double V groove well. Sini jelaskan kalau untuk welding proses SMA-W, join desainnya yaitu BU3B. Apa sih itu BU3B itu? Saya jelaskan sedikit. B itu adalah butt join, U itu adalah unlimited thickness atau JJP. Tiga ini adalah jenis tipe joinannya, double V groove well. Nah, sini ada dijelaskan ya teman-teman. Root opening, untuk openingnya berapa, root face berapa, groove angle berapa, sini ada dijelasin 0 sampai 1/8, berarti 0 sampai 3 mili, root face 0 sampai 3 mili, kanan 60 derajat. Ada toleransinya juga teman-teman, di sini dijelaskan setelah detail, setelah di fit up. Nih untuk bukaannya yaitu bisa jadi 70. Setelah di VA bisa jadi 70, bisa pula berkurang jadi 55. Jadi root phase-nya juga jadi 1,5, 1,5 bisa tanpa batas juga. Terus proses untuk posisi pengawasannya itu semua posisi. Oke, lanjut dulu ke Excel. Untuk pengelasan pertama yaitu set A. Root menggunakan kawat E7016 EB52U dengan diameter 2,6, polaritinya DCEN, ampera 60 sampai 75, voltnya 22 sampai 24, traffic speednya 60 sampai 70. Nah, untuk brand yang digunakan pada proses pengelasan ini menggunakan brand Kobelco. Kemudian untuk di brandnya biasa ada ditulis pengaturan ampernya sini harus dipanasin di open. Terus lanjut ke pengelasan berikutnya yaitu hot pass atau fill pass dengan menggunakan kode E7018 2,6. Polarita kita ubah dari DCN ke DCP, ampere segini 70 sampai 100, bisa 85 sampai 130, vola 23 sampai 27, travel speednya 80 sampai 135. Kemudian setelah hot pass, kita lanjutkan pengerasan di set B dengan kita lihat dulu kalau misalnya rootnya bagus, kita tidak perlu menggojingnya. Tapi jika rootnya jelek, kita bisa menggojingnya. Nah, itu kita lakukan pelengasan set B dengan kawat itu 18, bisa 2,6, bisa 3,2. Di rakarnya DCP ampere segini, voltnya sama, traffic sama juga. Kemudian untuk interface cleaningnya bisa menggunakan brush atau di gerinda. Setelah itu, setelah pengelasannya penuh, kita bisa melakukan capping untuk di set A dulu menggunakan E7018, bisa menggunakan diameter 2,6, kawannya 3,2, terus polarity-nya DCEP, ampere 75 sampai 85, bisa yang kalau 3,290 sampai 120, voltnya sama 23 sampai 27, travel speednya 95 sampai 145. Setelah capping di set A, kemudian kita balas di set B dengan sama, dengan kawat dan ampere yang sama. Nah, untuk brand-brand kawat ini dia bisa berbeda-beda untuk pengaturan ampernya. Kemudian hmm, untuk Kobelco sendiri, di sini banyak banyak keterangan yang diberikan. Di sini ada ini salutannya, eh, beratnya, beratnya harus di open, banyak di bus ini harus kita lihat. Oke, kemudian
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.